Shalom semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang cerah ceria. Engkau sudah berikan napas kehidupan lagi kepada kami yang baru. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan kami boleh pertanggungjawabkan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih semuanya. Saya akan membawakan renungan kita hari ini dengan judul Be Still. Terambil dari Mazmur 37 ayat 7 yang berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, jangan marah. Karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Dalam terjemahan ILT 3 berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Yahweh dan teguhkanlah dirimu padanya. Jangan marah karena orang yang berhasil hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Mazmur ini ditulis oleh Daud. Diperkirakan Daud menulis Mazmur ini saat dia masih menjadi raja. Daud menulis Mazmur ini untuk prajurit-prajuritnya supaya menjaga suasana hati, tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan adil adanya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari nas ini untuk kita renungkan. Yang pertama, berdiam dirilah. Yang kedua, nantikanlah Dia. Yang ketiga, jangan marah. Pertama, berdiam dirilah. Dalam terjemahan NIV, berdiam dirilah ini disebut be still, artinya tenang. Dengan zaman sekarang ini yang berkembang sangat pesat, semuanya serba mau cepat. Termasuk dalam hal lalu lintas pun kita bisa melihat serba hiruk pikuk di mana-mana, semraut, bahkan anak-anak pun ikut tak mau diam. Dalam nas ini Daud memberi perintah kepada prajuritnya dan juga rakyatnya, yaitu perintah untuk tenang, rileks, berdiam diri dalam naungan Tuhan, baik suka ataupun duka. Dalam sebuah ibadah sangat dibutuhkan ketenangan, suasana yang khusyuk. Yesaya 30 ayat 15 berkata, "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Sehingga Daud menginginkan para prajuritnya semua dengan tenang, berdiam diri, beroleh kekuatan yang besar.
Seperti saya, kalau saya lagi bangun tidur, saya diam sebentar, saya letakkan tangan kanan saya di jantung saya ini. Saya merasakan 5 menit, saya rileks, tenang, merasakan masih ada kehidupan, jantung saya berdetak normal, tenang, damai, sambil saya mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, saya masih memiliki jantung yang sehat, saya rileks bernapas, ya, indah sekali, nikmat sekali, ada damai sejahtera. Dan setelah 5 menit saya turun, saya pelan-pelan menurunkan kaki kanan kiri, mana yang duluan turun saya perhatikan, baru saya melangkah dan saya awali hidup ini bersama Tuhan kita. Ya, teman-teman juga bisa mempraktekkannya ya. Yang kedua, nantikanlah Dia. Dalam terjemahan ILT tadi disebut nantikanlah Dia, ini teguhkanlah dirimu padanya. Artinya kita tunggu Tuhan yang berjalan di depan kita. Kita mohon Tuhan yang meneguhkan hidup kita sepanjang hari. Menanti waktu dan cara Tuhan yang terbaik dalam setiap rencana kegiatan kita. Belajar kesabaran. Hanya bergantung, berserah kepada Tuhan. Kita bisa lihat seperti ayat sebelumnya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yang ketiga, jangan marah. Marah dalam KBBI artinya sangat tidak senang. Karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, diperlakukan tidak adil. Ada juga artinya berang, gusar, resah, rewel. Marah termasuk emosi yang negatif, emosi merusak, sangat banyak menguras energi. Marah yang terus-menerus sudah menjadi kebiasaan dan menjadi perilaku seseorang, bisa berdampak pada kesehatannya, seperti tekanan darahnya bisa naik, jadi darah tinggi, pernapasannya cepat, merasa sesak, denyut jantungnya di atas normal, hormon adrenalin, kortisolnya meningkat, lama-kelamaan ini bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Radikal bebas pun meningkat di darah, lama-kelamaan ini bisa menyebabkan penyakit kanker. Marah menurut Alkitab, yang pertama ini dilarang, jelas Alkitab melarang marah. Matius 5 ayat 22, Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang kedua, sama seperti perbuatan menurut hawa nafsu, tertulis di Galatia 5 ayat 20. Marah ini juga berkaitan dengan sifat sombong, arogan, pertikaian, kejahatan, kata-kata kotor. Yang keempat, marah mendatangkan dosa. Kisah Kain dengan adiknya Habel, Esau yang marah kepada Yakub. Dalam nas ini, Daud mengingatkan kita agar jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kalaupun kita melihat, mendengar ada orang yang curang, menipu orang, tapi hidup kaya, kita biarkan saja, kita tetap tenang, menyerahkan kepada Tuhan yang menjadi hakim, jangan kita yang menghakimi. Jangan sekali-kali kita menganggap Tuhan tidak adil, tidak berbuat pantas kepada kita, lalu kita yang bertindak seperti Tuhan mengadili orang lain. Kita alihkan perhatian, pembicaraan tentang orang seperti itu. Bicarakan hal-hal yang positif, yang membangun kehidupan kita. Relax dan enjoy lah. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Marah harus di stop. Seperti tertulis dalam Mazmur 37 ayat 8. Caranya dengan mengekang lidah. Dalam Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi cara menyetop marah ini dengan mengekang lidah, dengan mengeremnya. Ya, sekali-sekali perlu puasa bicara gitu ya. Jadi kuncinya sekarang adalah tetaplah tenang. Kita bisa melatih diri setiap hari hidup tenang dengan relaksasi pikiran. Caranya relaksasi pikiran ini adalah dengan masuk ke pusat keheningan yang ada di dalam diri kita ya, di jantung, di hati kita ini ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita rajin latihan merilekskan pikiran kita. Yang pertama, seperti tertulis dalam Amsal 14:30a, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Yang kedua, terasa ketentraman damai di dalam jiwa, pikiran, dan perasaan. 3, memperkuat kemampuan berpikir. Tidak mudah pikun, membuat lebih kreatif dan cerdas. 4, mengenal potensi diri. 5, menemukan solusi bagi masalah yang sedang dihadapi lewat inspirasi dari Roh Kudus. 6, mengoreksi kelemahan diri. 7, semakin mengalami tentang Tuhan yang transcendence. Ya. Latihan ini bisa dilakukan, diawali dari 5 menit selama seminggu, baru dilanjutkan 10 menit dan seterusnya. Kalau udah nyaman latihan dengan relaksasi ini bisa jadi stabil selama 15 menit. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa, kami sudah mendengarkan renungan hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau sudah mengajari kami untuk mengekang lidah kami supaya kami tidak perlu marah terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya. Biarlah kami juga bisa tenang untuk mengandalkan Engkau Tuhan, menanti cara dan waktumu yang terbaik dalam hidup kami. Dalam ketenangan Tuhan, kami bisa mendapatkan kekuatan baru dalam jiwa, dalam roh, dalam pikiran, dalam tubuh kami. Kami boleh mendapat pemulihan atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.